Halo semua, namaku Aileen dan aku 16 tahun. Pernahkah itu terjadi di hidupmu bahwa masalah besar berakhir baik dan sangat tidak diharapkan? Lihat cerita ini sampai akhir dan kamu akan temukan bagaimana aku mengacaukan teman baikku dengan seorang pimpinan di bukan tempat yang terbaik. Aku masih di SMA sekarang dan aku memiliki seorang teman baik, Monica, yang bersamaku sejak SMP. Kita mungkin gadis yang paling dihargai di sekolah. Kita dicintai karena berani dan bisa membuat candaan bagus ketika diperlukan. Itu penting untuk selalu bisa bercanda. Dan Monica dan aku menyukai untuk menciptakan beberapa hal dan melakukannya tepat di sekolah. Sebagai aturannya, aku adalah pemberi idenya, dan Monica selalu siap untuk menolongku. Tentu saja kita tidak pernah melanggar peraturan dan kita mencoba untuk meyakinkan bahwa aksi kami tidak menyakiti siapapun, tapi hanya untuk membuat orang tertawa. Tapi kepala sekolah tidak menganggap itu lucu. Dan karena itu, mengunjunginya sudah menjadi kebiasaan untuk kami. Tapi itu hanya menambahkan semangat pada kami. Dan setelah setiap omelan melelahkan dari kepala sekolahnya, kita langsung mulai menciptakan ide baru. Cerita yang ingin aku beritahukan bermula di persiapan Halloween. Semua orang sangat menantikan liburan ini dan sibuk menyiapkannya. Monica dan aku bukan pengecualian. Aku memeras otakku untuk waktu lama memikirkan prank mana untuk direncanakan kali ini. Dan seketika memutuskan untuk melakukan style film horor, jadi rambut semua orang akan berdiri. Apa kamu berusaha membuat sekitarmu terpukau? Bagaimana kamu melakukannya? Sementara aku berpikir bagaimana melakukan ini, di sana ada berita dari sekolah yang sampai ke telinga kami. Ternyata beberapa pria memberitahu semua orang bahwa kita menyerah, dan kita tidak lagi bisa memberikan hal menarik dan original. Terlebih lagi, mereka mengabarkan bahwa kali ini piala untuk prank terbaik dan semua tontonan di YouTube akan menjadi milik mereka. Mendengar ini aku marah. Siapa mereka untuk menaruh paku di roda kami? Aku memutuskan untuk membuktikan si sombong bahwa mereka berhadapan dengan orang yang salah. Dan Monica dan aku akan membuat prank kecil untuk pria ini. Tapi di proses persiapan, kita tertangkap oleh wanita bersih-bersih. Dan tentu saja, meskipun kami memohon, dia memberitahu kepala sekolah semuanya. Kepala sekolahnya memberi pidato pada kami. Sekali lagi, mungkin sudah kesekian kalinya. Dan dia memberi beberapa hari untuk menguranginya. Aku marah, tapi bukan pada kepala sekolah, tapi pada diriku. Bahwa kita sangat bodoh dan terlebih lagi ke para pria, karena mereka memaksa kami membuat prank ini dengan gosip bodoh mereka. Kita sangat gelisah, tapi kita tidak akan menyerah dengan cara apapun. Di satu titik, Monica dan aku berunding di toilet, mendiskusikan naskah untuk pranknya. Dan tiba-tiba kita mendengar cekikikan di belakang dinding, yang membuat kami tegang. Apa orang sialan ini mendengar semuanya? Dan lalu di sana, boom! Seseorang menaruh sampah di toilet, dan sebuah bom. Semua di sekitar termasuk Monica dan aku terhanyut oleh kotoran bau ini. Aku ingin pergi ke wastafel, tapi aku melihat bahwa di sana ada kerumunan orang datang ke toilet yang menghalangi jalan kami. Tentu saja sebagian besar menertawakan kami, dan aku mendengar beberapa pria mendiskusikan bahwa sepertinya Monica dan aku menyerah. Itu adalah kegagalan buruk dengan penghinaan publik. Lagi pula kita melihat di kerumunan bagaimana penggosip dan pembohong itu, Titus dan Cooper, yang keluar dari ruangan terdekat tertawa juga. Aku ingin memberitahu mereka semua yang aku pikirkan tentang mereka sekarang juga, dan di depan semua orang. Tapi aku tidak melakukannya karena kepala sekolahnya datang, dan kita menyadari bahwa kita memiliki masalah lebih besar. Sekali lagi, kita harus mendengarkan catatan dari kepala sekolahnya, dan mendapat beberapa hari tambahan untuk pekerjaan. Ketika Monica dan aku datang ke sekolah keesokan harinya, kita menyadari bahwa reputasi kami, kita menjadi objek candaan gadis toilet dari video itu. Ternyata Titus dan Cooper merekam rasa malu kami di kamera dan mengunduhnya di internet. Aku tidak siap untuk menghadapinya dan menyerah. Monica juga. Aku mengajukan rencana baru untuk prank. Beresiko, tapi jika semuanya berhasil, itu akan menjadi sebuah kemenangan. Kita akan mengekspos para pria sebagai pecundang sesungguhnya, dan itu akan menjadi sulit untuk mereka melepaskan stigma itu. Untuk menjalankan ideku, kita butuh untuk pergi sekolah pada malam hari dan menyiapkan semuanya. Kita harus membawa orang-orangan sawah ke sekolah untuk ada keesokan harinya dan menakuti para pria. Mereka pasti akan berteriak seperti gadis kecil.
Kita tahu di sana ada sebuah lubang kecil di gerbang sekolah. Kita tiba di sana saat malam dan dengan mudah menembus tanah dari sekolah. Ketika kita memanjat beranda, aku menyadari pintunya terbuka. Sejujurnya, aku takut memasuki sebuah sekolah kosong. Tapi Monica menyemangatiku, berkata bahwa setelah teriakan dari kepala sekolah, aku tidak harus takut akan apapun. Dan kita pergi ke dalam. Pernahkah kamu bermimpi menyelinap ke sekolahmu saat malam? Atmosfer yang khusus. Kita pergi ke ruang makan dan memutuskan untuk menyiapkan semuanya di sana. Ruang makan sekolah kami adalah tempat yang kecil, tempat paling cocok untuk prank menyeramkan. Monica ingin pergi ke kamar mandi. Itu tidak jauh dari ruang makan. Dia menawariku sementara kita pergi untuk menaruh kamera untuk merekam kemenangan kami melawan pria bodoh. Aku tinggal sendiri dan mengerjakannya. Tapi menjadi lebih takut karena sendiri. Aku membayangkan beberapa gemerisik dan bahkan langkah. Dan aku tidak bisa untuk menghadapi ketakutannya. Bergegas untuk mengejar Monica dan pergi ke toilet seperti peluru. Aku mengambil senter dan melihat kaki muncul dari bawah bilik. Monica tidak bergerak atau membuat suara. Aku tertawa gugup dan berpikir Monica ingin menakutiku. Aku memutuskan untuk tidak menunggu dan menakutinya duluan. Aku menarik pintu bilik dengan paksa, bertekad untuk menakutinya lebih dulu. Tapi di dalam bilik, aku melihat kepala sekolah dengan matanya penuh dengan ketakutan. Dia berteriak dan dengan tangan bergetar bergegas untuk menutup pintu dariku. Monica terpaksa berteriak dan menatapku, dan di belakang pintu di mana kaki kepala sekolahnya terlihat, Monica menarik tanganku dan kita keluar dari sekolah. Kita lari secepat yang kita bisa, dan hanya 1 blok setelahnya berhenti untuk istirahat. Ternyata aku mengacaukan toilet dengan rasa takut dan berlari ke ruangan guru. Bodohnya. Kita berdiri di tengah jalan dan dengan diam, melihat ke satu sama lain selama beberapa saat, menyadari bahwa kita kacau. Kepala sekolahnya tidak akan melepaskan dengan kami. Dia akan menendang kami keluar dari sekolah, dan kita akan memiliki masalah besar dengan orang tua kami. Keesokan harinya kita datang sekolah. Seperti yang mereka bilang, dengan kaki bergetar. Semua pikiran kami hanya tentang satu hal. Ketika kepala sekolahnya memanggil kami, dan itu terjadi di salah satu pelajaran. Kepala sekolahnya mengejutkannya bicara dengan tenang, tapi wajahnya memberikan semua rasa amarahnya. Dia menginformasikan kami bahwa dia tiba kemarin malam karena dia menerima panggilan dari polisi memberitahunya bahwa sebuah alarm telah dimatikan di sekolah. Lebihnya, malam yang sama, seseorang di sekolah memecahkan sebuah jendela. Tentu saja mereka menuduh jendela yang rusak ini pada kami. Karena di sana tidak ada penjelasan lain dari situasinya. Dan uang yang akan mereka ambil dari orang tua kami sangat penting untuk perbaikan. Aku dan Monica memohon pada kepala sekolah untuk tidak mengatakan apapun pada orang tua kami. Dia tidak menjawab apapun dan hanya menggelengkan kepalanya. Ketika aku pulang ke rumah tanpa membuang waktu untuk menyelinap ke kamarku, ibuku menarik tanganku. Aku langsung menyadari dia tahu segalanya. Orang tuaku panik. Aku belum pernah melihat mereka seperti itu sebelumnya. Mereka memberitahuku bahwa mereka bersama dengan orang tua Monica harus membayar perbaikan jendelanya. Tambahnya lagi untuk mendengarkan pidato tentang bagaimana payahnya edukasi mereka. Dan berbicara dengan susah payah pada kepala sekolah supaya tidak mengeluarkan kami dari sekolah. Orang tua kami menjamin kami, dan jika kita terlibat dalam konflik lagi, kita harus mencari sekolah lain. Keesokan harinya di sekolah, Titus dan Cooper menghampiri kami. Mereka berkata mereka mendengar situasi yang kami alami. Kita tegang dan bersiap untuk mengusir kesibukan mereka. Tapi Titus dan Cooper, dengan mengejutkan, menawarkan untuk mengubur perang dan menunjukkan simpati mereka. Menambahkan bahwa mereka tidak mau untuk terlibat dalam situasi serupa karena persaingan bodoh. Jadi mereka mengakui, sedikit malu, bahwa sebenarnya gosip dan aksi mereka demi perhatian kami. Dan mereka memilih metode ini untuk bisa setara dengan kami. Tapi sekarang mereka melihat bahwa itu gegabah dan lebih tepatnya bodoh. Aku dan Monica terkejut dengan pengakuan ini. Kita menyadari hal telah terlalu jauh dan setuju untuk perbaikan. Sebagai hasilnya, kita berteman dengan mereka dan pertemanan yang ramah. Anak-anak masih membicarakan kami di sekolah untuk waktu yang sangat lama, mengingat semua situasi ini. Tapi kami tidak peduli tentang opini dari teman sekelas kami. Semua ini membantuku mengerti bahwa itu waktunya untuk berhenti mengejek dan mengejar reputasi dari pembuat ulah yang jahat. Karena jika kamu terus menganggap opini orang lain, kamu akan kehilangan dirimu dan melakukan hal yang bodoh. Walaupun secara rutin kami tetap bercanda dan bermain dengan satu sama lain, tapi tidak sampai membuat yang lain khawatir. Aku harap kamu menikmati ceritaku. Jika ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channelnya. Di sana ada cerita menarik baru setiap saat, dan kamu bisa klik tombol loncengnya untuk melihatnya pertama kali.
Aku harap kamu sehat dan biarkan musuhmu menjadi temanmu.